Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Siswa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam pertemuan yang ketiga ini di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik, sebelum kita menginjak materi pelajaran, mari kita buka dulu pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak ingatkan kembali, kalian selalu mengisi daftar hadir. Baik, kita lanjutkan. Materi kita kali ini berbicara tentang sujud tilawah. Pada pertemuan yang lalu, kita berbicara tentang sujud syukur. Kali ini kita berbicara tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah artinya tilawah itu berarti bacaan. Maka sujud tilawah berarti sujud bacaan. Nah, yang artinya sujud tilawah itu adalah sujud karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran itu jumlahnya sebanyak 15 ayat yang tersebar di dalam beberapa surah. Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang kedua bagian B-nya kita berbicara tentang ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah di dalam Al-Quran berjumlah sebanyak 15 ayat yang tersebar di dalam beberapa surah. Nah, yaitu yang pertama adalah dalam surah Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian yang kedua dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 15 yang berbunyi Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa zillaluhum bil udwi wal asal. Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 50 yang berbunyi yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian yang keempat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 109 yang berbunyi wa yahirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Kemudian yang kelima dalam Al-Quran surah Maryam ayat 58 Iza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujjadu wa bukiya. Kemudian yang keenam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa fil ardh wa wasyamsu wal qamaru wan nujum. Kemudian Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 60 yang berbunyi wa iza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum
nufura. Kemudian yang ke-9 Al-Quran surah An-Naml ayat 26 yang berbunyi Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Yang ke-10 Al-Quran surah As-Sajdah ayat 15 yang berbunyi Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yang ke-11 Al-Quran surah Shad ayat 24 yang berbunyi Qala laqad zalamaka bisu'ali na'janika ilayya ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa alladzina amanu wa amilus salihati wa qilum mahum wa zanna Dawudu annama fatannahu fa astaghfara rabbah wa kharra raki'aw wa anab. Kemudian yang ke-12 Al-Quran surah An-Najm ayat 62 yang berbunyi fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian yang ke-13 Al-Quran surah Fussilat ayat 38 yang berbunyi fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lah bil laili wan nahari wa hum la yasma'un. Kemudian yang ke-14 Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 21 yang berbunyi wa iza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian yang terakhir yang ke-15 Al-Quran surah Al-Alaq ayat 19 yang berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah 15 ayat-ayat sejadah yang terdapat dalam Al-Quran yang tersebar di dalam beberapa surah. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan yang bagian C-nya, yaitu rukun dan syarat sujud tilawah. Yang pertama, rukun sujud tilawah. Nah, rukun sujud tilawah itu yang pertama adalah niat sujud tilawah. Bagaimana niatnya? Niatnya adalah nawaitu sujuda tilawati lillahi ta'ala. Atau di dalam hati berkata, sahajaku melaksanakan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah berniat tadi, kita bertakbir. Allahu Akbar, di dalam takbir itu kita mengata niat tadi. Kemudian yang ketiga, rukunnya adalah sujud. Nah, sujud. Bagaimana sujudnya? Sujudnya seperti sholat, namun tidak didahului dengan ruku. Karena kalau kita ruku, berarti kita melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, duduk setelah sujud. Ini kalau kita melaksanakan di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat, setelah sujud, kita langsung berdiri, tidak duduk. Langsung berdiri, melanjutkan rakaat yang pertama di dalam sholat subuh biasanya pada malam Jumat. Nah, kemudian yang kelima rukunnya adalah salam. Nah, salam juga kalau kita melaksanakannya di luar sholat. Tetapi kalau di dalam sholat, kita tidak ada salam. Jadi, kalau di dalam sholat itu, sujud tilawah itu, niat di dalam hati, kemudian takbir, kemudian sujud, langsung berdiri melaksanakan sholat kembali atau melanjutkan rakaat pertama di dalam sholat subuh pada subuh Jumat biasanya.
yang berbahagia, baik kita lanjutkan. Yang kedua yaitu syarat sujud tilawah. Nah, jadi syaratnya atau sujud tilawah itu ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah harus suci dulu dari hadas dan najis. Nah, apa itu hadas, apa itu najis? Ini sudah kita bicarakan pada semester pertama di kelas 7. Hadas kita tahu terbagi kepada dua bagian, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar, cara menyucinya, membersihkannya dengan mandi junub atau mandi besar. Sedangkan hadas kecil itu dengan berudu, atau kalau bisa tidak udu, kalau tidak bisa dengan udu, bisa dengan tayamum. Kemudian suci daripada najis. Najis juga kita bahas pada semester 1 di kelas 7 bahwa najis itu adalah sesuatu kotoran yang menempel atau kotoran yang terkena tubuh kita. Nah, kotoran atau najis itu terbagi kepada 3. Dan najis mughalazah, najis mutawasitah, najis mukhaffafah. Nah, kalau najis-najis itu menyentuh atau terkena tubuh kita atau menempel di tubuh kita, maka kita harus menyucinya. Nah, bagaimana cara menyucinya? Tentunya sudah kita bahas di semester 1 di kelas 7 kemarin. Baik, yang kedua, syaratnya adalah menghadap kiblat. Kenapa harus menghadap kiblat? Karena kita tahu ya, sujud tilawah itu adalah sujud bersyukur atau sujud mendengar atau membaca ayat-ayat sejadah yang tentunya sujudnya kita adalah sujud patuh dan taat kepada Allah, karena diperintahnya sujud yang tentunya kita mengarahkan wajah kita, badan kita ke hadap atau ke arah kiblat. Kenapa? Karena kiblat kita ketahui adalah merupakan arah daripada sholatnya orang muslim. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah menutup aurat. Nah, kita tahu ya, aurat itu adalah yang terlihat. Jadi pengertian aurat itu adalah yang terlihat, yang bisa dilihat oleh mata, itu namanya aurat. Kalau tertutup, maka tidak dikatakan aurat. Nah, aurat bagi laki-laki selain dari pusat sampai lutut, ya, itu bukan aurat, tapi dari pusat sampai lutut itu adalah aurat. Nah, kalau tertutup pusat sampai lututnya berarti sudah menutup aurat. Nah, bagi perempuan selain daripada muka dan wajah itu adalah aurat. Nah, jadi kalau kita mau melaksanakan sujud tilawah, tentunya kita harus menutup dulu berpakaian muslim, ya, sehingga aurat kita tidak terlihat dari pandangan mata. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah sujud setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Nah, jadi ada 4 syarat sujud tilawah itu. Pertama, suci daripada hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, sujud setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Jadi semua sekalian yang berbahagia, demikianlah materi tentang sujud tilawah pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.